Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Madam Maharani dari semester 3 MPIA akan mempresentasikan materi dengan judul Pemimpin sebagai Pembina Organisasi atau Kantor. Materi ini tuh membahas bagaimana peran pemimpin bukan hanya sebagai pengendali, tapi juga sebagai pembina yang mampu menggerakkan, membimbing, dan mengembangkan organisasi agar lebih maju dan solid. Selanjutnya, mengapa pembinaan itu sangat penting? Di era modern seperti sekarang, organisasi menghadapi banyak tantangan, perubahan terjadi sangat cepat, sehingga organisasi membutuhkan tim adaptif dan fleksibel. Kemajuan organisasi juga bergantung pada perkembangan individu di dalamnya. Oleh karena itu, peran pemimpin kini bergeser dari sekadar bos yang mengatur menjadi pembina yang berfungsi sebagai mentor, fasilitator, dan inspirator bagi timnya. Inilah alasan mengapa pembinaan dalam organisasi menjadi sangat penting. Nah, terdapat 3 pilar utama yang akan kita bahas dalam materi ini, yaitu yang pertama, pengertian organisasi untuk memahami wadah dan tujuan kolektif. Nah, yang kedua, dinamika kelompok dan pembinaan organisasi yang menjelaskan interaksi antar anggota serta bagaimana pemimpin mengelolanya. Dan yang ketiga, pemimpin sebagai pembina organisasi yang menunjukkan bagaimana seorang pemimpin menjalankan perannya dalam mengembangkan sumber daya manusia dan budaya kerja. Berikutnya ada pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Setiap individu di dalamnya memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan demi tercapainya visi dan misi organisasi. Organisasi dapat berbentuk formal seperti lembaga pendidikan atau kantor, pemerintahan, dan juga non-formal seperti komunitas atau sekelompok sosial. Dan menurut Chester I. Bennett pada tahun 1938, organisasi merupakan sistem kegiatan yang terkoordinasi oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut James D. Money pada tahun 1947, organisasi adalah bentuk persekutuan manusia untuk mencapai tujuan yang sama. Dari pengertian ini kita dapat simpulkan bahwa organisasi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya koordinasi, komunikasi, dan kepemimpinan yang jelas ya. Berikutnya unsur-unsur organisasi. Sebuah organisasi memiliki beberapa unsur penting. Yang pertama, manusia sebagai pelaku kegiatan organisasi. Kedua, tujuan yang menjadi arah atau hasil yang hendak dicapai. Ketiga, struktur yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab. Keempat, kerjasama, bentuk sinergi antar anggota untuk mencapai hasil optimal. Dan yang terakhir atau yang kelima, sumber daya, baik manusia, dana, sarana, maupun informasi. Jadi menurut Stephen P. Robbins pada tahun 2001, struktur organisasi menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Selanjutnya, dinamika kelompok dalam organisasi. Dinamika kelompok menjelaskan bagaimana perilaku, hubungan, dan interaksi antar individu di dalam organisasi berjalan. Setiap kelompok memiliki norma, nilai, dan peran yang membentuk budaya organisasi. Dinamika ini bisa positif ketika anggota saling mendukung atau negatif ketika muncul konflik dan persaingan yang tidak sehat. Kurt Lewin pada tahun 1948 menyebutkan bahwa dinamika kelompok adalah kekuatan yang memengaruhi perilaku individu dalam kelompok. Sementara Cartwright dan Zender pada tahun 1968 menjelaskan bahwa dinamika kelompok mencangkup kekuatan dan proses yang memengaruhi kinerja dan solidaritas antar anggota. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi dinamika kelompok. Ada beberapa faktor yang memengaruhi dinamika kelompok, diantaranya komunikasi yang terbuka, gaya kepemimpinan, kesamaan tujuan, norma kelompok, dan kekompakan dan kohesivitas. Menurut Johnson dan Jones,
Pada tahun 2000, kohesivitas yang tinggi menghasilkan kinerja yang lebih baik karena setiap anggota merasa menjadi bagian penting dari kelompok. Artinya, suasana kerja yang sehat sangat bergantung pada bagaimana pemimpin mengatur dan membina anggotanya. Selanjutnya, pembinaan organisasi. Pembinaan organisasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja organisasi. Melalui pembinaan, setiap anggota diarahkan untuk memiliki semangat, disiplin, dan kompetensi sesuai bidangnya. Menurut Sondang Pisiagian, pada tahun 1995, pembinaan organisasi bertujuan meningkatkan kemampuan organisasi dalam melakukan atau melaksanakan fungsi dan pencapaian tujuan secara efektif. Tujuan pembinaan antara lain meningkatkan profesionalisme, menumbuhkan loyalitas, dan mengembangkan budaya kerja yang produktif dan harmonis. Berikutnya ada bentuk pembinaan organisasi. Bentuk pembinaan organisasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pembinaan administratif, yaitu peningkatan sistem kerja dan manajemen. Nah, yang kedua, pembinaan fungsional, berupa pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis. Nah, yang ketiga, pembinaan mental dan moral, yakni penanaman nilai, etika, dan tanggung jawab. Dan yang keempat, pembinaan sosial untuk membangun kekompakan, empati, dan komunikasi antar anggota. Dengan pembinaan yang menyeluruh, organisasi dapat bertumbuh menjadi lebih kuat dan pastinya solid. Pemimpin sebagai pembina organisasi. Pemimpin memegang peranan penting dalam mengarahkan dan mengembangkan anggotanya agar berfungsi secara maksimal. Seseorang pemimpin bukan hanya mengatur tetapi menginspirasi, memotivasi, dan menjadi teladan. Menurut George Arteri pada tahun 1960, kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang lain agar mereka mau berusaha mencapai tujuan kekompakan dengan sukarela. Pemimpin membina melalui bimbingan, pelatihan, pemberdayaan, dan penegakan disiplin. Adapun peran pemimpin dalam pembinaan organisasi. Peran pemimpin dalam pembinaan organisasi meliput 5 hal utama, yaitu sebagai motivator ia membangkitkan semangat kerja anggota, sebagai fasilitator menyediakan sarana dan pelatihan, sebagai teladan menunjukkan integritas dan tanggung jawab, sebagai pengarah menetapkan kebijakan dan strategi organisasi, dan sebagai pengendali memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Menurut Sondang Pisigian pada tahun 2004, pemimpin yang efektif adalah pembina yang mampu menggerakkan bawahannya dengan penuh tanggung jawab dan antusias. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dinamika kelompok sangat menentukan efektivitas kerja dan suasana dalam organisasi. Pembinaan organisasi menjadi kunci dalam menjaga kinerja, disiplin, dan semangat kerja. Dan pemimpin sebagai pembina memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya kerja yang positif, solidaritas, dan profesionalis. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai pemimpin sebagai pembina organisasi atau kantor. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya peran pemimpin dalam mengembangkan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tam giác là tác dao, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party.